ketika ada ahli nasab yang membongkar silsilah untuk menunjukkan cinta beliau, ini bukan kebencian. Kalau kebencian itu tanpa data, tanpa kitab, tanpa manuskrip, itu kebencian. Kalau saya yang ngomong misal, ini para habaib di Indonesia, ini Ba'lawi ini terputus kepada baginda Nabi, tanpa saya punya data, tanpa saya punya kitab, tanpa saya punya manuskrip, maka itu bisa disebut kebencian. Ini ada datanya kok, ada kitabnya kok, ada manuskripnya, boleh disebut kebencian? Enggak, ini ilmiah. Saudara, gitu ya. Harus kita cerdas, jangan terprovokasi. Dan jangan dengarkan provokasi. Kita sebagai para pembenci dzurriyyah Nabi, ada pembenci dzurriyyah Nabi, umat Islam, naudzubillahi min dzalik. Persoalan ilmu itu jangan disamakan dengan kebencian dan provokasi. Jangan, ini persoalan ilmiah. Makanya saya harap ini didiskusikan di ruang-ruang akademik. Ada nggak berani ke kampus ya mengadakan kajian, diskusi, ya ahli filologi hadirkan, segala macam, ahli sejarah hadirkan untuk mengecek kebenarannya, karena ini bukan persoalan ecek-ecek menurut saya. Ada sekelompok orang yang ngaku sebagai cucu Nabi dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa tidak membuat umat Islam rugi? Rugi. Apalagi dengan sikap-sikap arogansi yang mereka lakukan dan mengklaim sebagai cucu Nabi, dan tidak boleh ada yang mengkritik. Bayangkan nih ada omongan, what? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini sekaligus kemudian menghancurkan klaiman sepihak, meremukkan klaiman sepihak, seolah bahwa hanya mereka lah yang cucu Nabi. Karena ini penting, jangan sampai kemudian cucu Nabi ini dihegemoni oleh sekelompok orang yang itu pun masih memerlukan, ya satu kali lagi, memerlukan bukti bahwa mereka benar cucu Nabi. Dan di beberapa konten terakhir saya, kenapa nggak membahas tentang Habib, ya, Ba'lawi? Bukan berarti saya lupa. Satu kali lagi catat, saya nggak bakalan lupa. Saya akan terus ingatkan kepada publik. Dan kita nggak boleh lupa. Dan ini bukan, satu kali lagi, ini bukan kebencian kita kepada cucu Nabi. Bukan, catat. Jangan sampai Anda memframing kita ini adalah pembenci cucu Nabi, dzurriyyah Nabi. Nggak ada umat Islam yang membenci dzurriyyah Nabi, nggak ada. Ya, kita sedang mengagungkan persoalan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas ada di dalam Al-Quran. Ini hasil penelitian, ya, hasil penelitian, bukan ujaran kebencian, bukan apa-apa. Ini penelitian, bukti bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman itu benar-benar mencintai baginda Nabi dan sedang mengimplementasikan ilmunya untuk beliau bisa mengabdi kepada baginda Nabi. Ya, itu karena framingan mereka selalu sampai detik ini, mereka ini para pembenci dzurriyyah Nabi. Nggak ada pembenci dzurriyyah Nabi. Siapa? Naudzubillahi min dzalik. Kalau memang mereka dzurriyyah Nabi, ya, kita dengarkan sama-sama nih. Jadi jangan samakan antara kebencian, ujaran kebencian dengan penelitian ilmiah ini. Satu kali lagi, beliau itu siap berdebat dengan ulama ahli nasab seluruh dunia, dan beliau kalau kalah siap taslim. Itu catatannya. Jadi nggak ada kebencian. Ini ilmu. Tugas kalian membuktikan kitab abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Tugas kalian dari Ba'lawi itu. Tugas kalian kalau memang pengen diaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu dong. Jadi ini bukan narasi-narasi kebencian, ilmiah. Coba kita cek nih. Yang akan kita bahas pertama adalah dzurriyyah dari Al-Hasani. Karena seolah-olah Al-Hasani di Nusantara ini dinafikan, ditiadakan oleh Bani Ba'lawi, oleh Opito Alawiyah. Maka kita akan bahas tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Muthannah.
Siapa itu Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna? Beliau adalah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan memiliki seorang putra namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau ini yang selamat dari kekejaman Karbala. Wa ikhwatuhu, saudara-saudaranya Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan min abi, daripada jalur bapaknya isruna rajulan, yaitu sebanyak 20 laki-laki. Coba bayangkan nih. Ini hanya dari jalur Sayyidina Hasan Al-Muthanna saja. Ini memiliki saudara, ya, memiliki saudara sebanyak 20 laki-laki. Minhum, sebagian mereka yaitu namanya Zaid bin Hasan, wa Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah wa ghairuhu. Kemudian auladul Hasani Al-Muthanna, putra-putri dari Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna. Ada yang namanya Al-Hasan Al-Muthannas. Jadi ini Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Hasan, memiliki cucu namanya Hasan. Jadi Al-Hasan Al-Muthannas bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya kan begitu. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Abdullah, ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Ja'far, ada namanya Dawud, ada putri beliau namanya Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ada Mulaikah atau Malikah, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummul Qasim. Ini dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna. Belum dari jalurnya Sayyidina Zaid bin Hasan bin Ali, belum dari yang lain-lain, yang dari jalur Al-Hasani. Kemudian kita akan membahas yang dari jalur Al-Husaini. Silsilah duriyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini, karena diyakini bahwa yang tersisa tatkala pembantaian di Karbala hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka kita akan membahas tentang silsilah duriyah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama perhatikan, auladu Ali Zainal Abidin, putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ada namanya Muhammad Al-Baqir. Lah Muhammad Al-Baqir inilah yang nanti akan dicangkokkan oleh Ba'alawi bin Ubaidillah ke Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian memiliki saudara lagi namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain, kemudian namanya Zaid bin Ali, namanya Umar, namanya Al-Husain Al-Asghar, namanya Abdul Rahman, kemudian Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri beliau, putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Ummi Kulthum, Fatimah, Aisyah, dan Aliyah. Coba dibayangkan nih, segini banyaknya dari putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, lah kok seolah-olah yang masih bercokol di Nusantara hanya dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, nanti kita akan telusuri lagi. Kemudian jalur dari yang kedua, yaitu kita ambil sampel contoh dari jalurnya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sekarang perhatikan yang nomor 2, kita ambil satu contoh, satu sampel dari duriyahnya Muhammad Al-Baqir. Auladu Muhammadin Al-Baqir, putra-putri dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Ada yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sudah terkenal di Nusantara karena menjadi cantolan, cangkokan dari Bani Alawi kepada Sayyid Ja'far As-Shadiq kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian Ibrahim, Ubaidullah, Ali, kemudian Zainab dan Ummu Salamah. Kemudian perhatikan yang nomor 3. Kita ambil sampel contoh satu saja, yaitu auladu Ja'far As-Shadiq, putra-putri dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ada namanya Ismail, kemudian Abdullah, Musa Al-Kadhim. Lah Musa Al-Kadhim ini memiliki banyak keturunan yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi wali-wali Allah. Tetapi di Nusantara seolah-olah juga dinafikan, ditiadakan dari keturunan Musa Al-Kadhim. Kemudian ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada namanya Al-Abbas, ada namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi lah ini yang dijadikan jalurnya Ba'alawi di Nusantara, yaitu Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada lagi namanya Abu Bakar, ada namanya Asma, kemudian ada Fatimah, dan ada namanya Aisyah. Kemudian kita lihat jalur yang keempat, yaitu ini layak sekali untuk kita tonton sama-sama, biar menjadi referensi dasar minimal ya untuk kita bersikap kepada cucu-cucu Nabi. Kalau memang cucu Nabi dan ini sekaligus kemudian menghancurkan Kleman. Dari jalurnya Ali Al-Uraidi, ini kita ambil satu sampel ya, satu contoh saja. Ali Al-Uraidi lahum minal waladi hatta asyawalatan. Beliau memiliki putra-putri sebanyak 11 anak. Coba 11 anak ini banyak sekali. Tetapi aneh, nanti kalau yang jalur tersisa itu dari jalurnya Muhammad An-Naqib ini kan aneh sekali gitu ya, aneh sekali. Coba perhatikan putra-putri dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Yang pertama ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far Al-Asghar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang dijadikan cantolan, cangkokan dari Ba'alawi. Kemudian ada namanya Ahmad Asy'arani, ada namanya Aliyah. Ini coba diperhatikan nih, Masya Allah, sungguh luar biasa. Baru silsilah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja. Itu kalau seandainya Pak Alawi jujur, ini banyak sekali dari duriyahnya Sayyid Muhammad Al-Baqir maupun dari Ja'far As-Shadiq ya, yang menyebar ke Nusantara. Masya Allah, bukan hanya dari Pak Alawi saja. Kemudian mari kita perhatikan silsilah yang kelima.
yaitu dzurriyyahnya Sayyid Muhammad An-Naqib. Lahu 16 waladan. Beliau memiliki 16 putra putri. 16 ini banyak sekali. Jangan dihilangkan semua begitu ya. Yang pertama Isa Ar-Rumi. Yang kedua Yahya, kemudian Hasan, kemudian Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, Ali, Al-Husain. Kemudian putri beliau ada namanya Ummul Qasim, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Abdullah. Kemudian ada namanya Asma, kemudian Fatimah dan Ummu Abiha. Ini adalah putra putri dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Lalu mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalur Sayyid Isa Ar-Rumi saja? Ini kan perlu dipertanyakan ya kan? Kemudian perhatikan lagi jalur yang keenam. Kita ambil sampel contoh satu dari Auladu Isa Ar-Rumi. Putra putri dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Lahu 30 waladan. Bahkan beliau nih Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. 30 putra putri ini kan sangat banyak. Minhum sebagian mereka ada namanya Muhammad Al-Azraq, kemudian Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, Harun, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Ja'far, Ali, Husain, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Aswad, Al-Qasim, Zaid, kemudian ada namanya Ahmad Al-Muhajir. Tetapi pertanyaannya mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalurnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi saja? Padahal Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. Ini kan perlu kita pelajari bersama. Kemudian mari kita perhatikan lagi silsilah yang ketujuh, yaitu satu sampel satu contoh dari Auladu Ahmad Al-Muhajir, putra putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Ya, ini yang tercatat resmi yaitu 3 orang, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah, itu wakilah, dikatakan begitu. Rajul akhar laki lain ismuhu yang namanya Abdullah, wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi. Dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut ke Hadramaut. Sepihak meremukan kelaiman sepihak seolah bahwa hanya merekalah yang cucu Nabi. Karena ini penting jangan sampai kemudian cucu Nabi dihegemoni oleh sekelompok orang yang itu pun masih memerlukan, ya, satu kali lagi memerlukan bukti bahwa mereka benar cucu Nabi. Dan di beberapa konten terakhir saya kenapa nggak membahas tentang Habib, ya, Bahlawi, bukan berarti saya lupa. Satu kali lagi catat, saya nggak bakalan lupa. Dan dia melakopi dirinya sendiri bi Ubaidillah dengan nama Ubaidillah. Katanya namanya Abdullah, tapi melakopi dirinya dengan nama Ubaidillah. Tawadhu an rabbih, karena tawadhu kepada Tuhannya. Kemudian silsilah yang terakhir yaitu Aulad Ubaidillah. Kalau seandainya benar nih, anak putra putri dari Ubaidillah itu juga ada 3. Ada namanya Basri, kemudian baru Alawi, dan ada namanya Jadid. Tapi aneh, putra putri Basri dan Jadid dihilangkan begitu saja. Nah, inilah silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat terekam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab referensinya kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Bagi yang ingin tahu nama-nama kitabnya, silahkan lihat di dalam deskripsi video ini. Sekarang mari kita renungkan nih. Tiba-tiba seluruhnya di Indonesia ini diklaim dari Bani Alawi, yang silsilahnya masih dipertanyakan. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini yang bukan dari Bani Alawi itu lebih banyak. Tapi aneh kalau semuanya digagahi, dicaplok, dicatat di dalam Rabi'ah Alawiyah. Ini kan suatu hal yang sangat aneh, sehingga kita harus tahu seluruhnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, jelas gak kira-kira? Itu ulama yang bukan kayak Haji Imad. Pada akhirnya banyak ulama-ulama yang bersuara, menunjukkan referensinya, menunjukkan kitabnya kan. Terbuka semua orang pada akhirnya. Makanya saya kira ini kemudian ilmu yang ingin disampaikan oleh banyak ulama sedari dulu. Cuma mungkin ini bingung, ini gimana ini. Dan alhamdulillah diawali dengan Kiai Haji Imad. Ya, bahkan menurut saya, kalau memang ini tidak dibongkar dan tidak diselesaikan, ini kita nggak benar sebagai umat Nabi kalau memang punya ilmunya untuk membongkar persoalan nasab. Kalau saya kan nggak punya ilmunya, bukan ahli nasab. Nah, ketika ada ahli nasab yang membongkar silsilah untuk menunjukkan cinta beliau, ini bukan kebencian. Kalau kebencian itu tanpa data, tanpa kitab, tanpa manuskrip, itu kebencian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.